selesai syuting DVD. Nah, dari Kanotamine ini artinya adalah demi seseorang. Jadi, setiap per lagunya itu kita membawakan untuk seseorang. Dimulai dari Tsukimiso, di mana itu kita seorang gadis dan membawa penonton ke dalam dunia kita. Dan di akhir juga kita ada menyanyikan sesuatu untuk seseorang yang kesepian dan dia mempunyai seperti masalah dan dia juga putus asa gitu, masa depannya kelam gitu. Dan juga ada benar-benar lagu dari Kanotamine dan itu maknanya sangat dalam banget karena di situ benar-benar lirik demi seseorang diungkapkan gitu. Ya, terus juga yang kedua ya, jadi perbedaannya nih setlist sebelumnya sama setlist yang sekarang. Dulu kan kita Renaikin Shijure atau Ranti Cinta, terus sekarang kita ke dari Kanotamine demi seseorang. Lagu pertamanya aja udah beda ya. Dulu kita apa sih? Hanya dirimu. Kalau sekarang Yosha. Jadi kayak lagu ini Bang Osta ya. Jadi mungkin perbedaannya kalau misalnya di RKJ di Renaikin Shijure itu kita belajar tentang naik turun emosi gitu. Kalau di sini kita tuh harus selalu grafiknya on fire ya. Sampai baru di akhir kita kalau senam tuh di awal kita udah pemanasan, terus sekarang terakhirnya pendinginan di akhir ya. Jadi mungkin bedanya kita sekarang lebih bersemangat sama lebih berkeringat kali ya Bu ya. Jiwa keras. Terus gimana lagi nih? Nah, aku nih, jadi kalau yang aku suka di setlist ini itu kan walaupun sedikit ya, terlihat lebih dewasa walaupun dikit. Nah, terus apa ya setlist Banyak tahu kamu aja kali ya. Kamu yang anak kecil. Iya kan, tapi di lagu terakhir aku terlihat lebih dewasa kok. Terus lagu setlist ini kan beda ya, yang sebelumnya nggak ada medley kan. Nah, setlist ini tuh ada medley, jadinya konser-konser yang lain JKT48-nya juga kita bisa bawa medley. Emang lagu medleynya apa aja sih? Ya apa lah? Apa? Aita kata. Ya. Ini baby. Kamu inget aku terus sih. Ya, baby. Terus yang Itu sebenarnya kalian sadar atau enggak itu tuh lagu yang kita bawain sebelum kita jadi tim tau. Iya. Itu kayak nostalgia banget. Terus gimana lagi? Terus apa ya? Kendala dari setlist ini tuh menurut aku sih kayak pembawaan lagunya ya nggak sih, soalnya kalau misalkan banding sama setlist sebelumnya kan kalau RKJ itu bahasanya benar kata baby gitu, bahasanya sehari-hari gitu, jadi lebih gampang untuk disampaikan penonton. Sedangkan kalau misalkan DNT itu bahasanya bisa dibilang agak berat ya, Berat banget jadi kan. kita harus mengerti lagunya dulu, terus gimana ya supaya fans ngerti maksud dari lagu ini. Kita harus masuk ke lagunya ya. Iya, betul. Yang paling susah Natsugai Chatai. Itu lagu paling aku suka banget itu. Ya udah lah ya. Terus ngomong-ngomong lagu DNT, kalau lagu-lagu DNT tuh kayaknya emang dewasa semua. Iya ya. Oh, Sania tadi langsung. Kalau misalnya di set sebelumnya kan dewasa tapi nadanya tuh agak-agak Alah. sedih gitu. Kalau di sini tuh dewasa tapi lagunya tuh naik gitu, maksudnya semangatnya tuh tinggi. Jadi di lain semangatnya tinggi tapi liriknya juga dewasa. Jadi kalau lagu-lagu DNT tuh asik buat didengar. Apalagi Sania Saifuku Jawa. Markotop. Ini berdua banget. Jadi intinya dan juga tapi kalau lagu-lagu DNT itu kebanyakan isinya cerita. Misalnya kayak lagu-lagu Tanjiro Minoyoru, terus Adi, terus juga yang terakhir Namida Urino Sojo. Isinya tuh bener-bener cerita dari awal sampai akhir gitu. Kayak cerita tapi dilakukan. Iya, tapi kita Nah, iya. Betul. Terus ngomongin koreografinya nih. Apa ya? Beda juga dari sampai sebelumnya emang. Kalau DNT ini sebenarnya koreografinya menurut kalian juga sih kayaknya paling gampang gitu dia bareng sama Renaikin Shijure. Cuma simple gerakannya, cuma dewasa tapi harus dibawain energik gitu. Kalau RKJ kan kalem, kalau pajama energi, kalau ini tuh gabungan keduanya. Itu bedanya ya, sih main tangan. Iya, main tangan terus main Dan pinggang tuh bisa encok. banting ya, rambutnya semenjak rambut tuh harus syah Betis. semenjak dia nggak baru pertama kali dapat koreografi kayak lagu Tsukimiso gitu kan, kayak Jepang
Iya kayak harus seksi saya aku jamu saya juga jamu suruh terus lagu apa namanya dari Karotamena ini kan koreografinya juga simpel banget Tapi mukanya main ya. Mukanya tuh harus main banget. kayak lagu Namida Rino Sojo juga apa ya koreografinya bener-bener kayak orang kelam banget Benar-benar menggambarkan kesedihan gitu ya. kesedihan Susah nih buat orang-orang hyperaktif ya. betul artinya ya betul koreografi yang unik-unik lagunya juga beda dan enak dibawa gitu. Nah, kalau dibawain timnya sih bagus banget. Soalnya kalau ngomong, kapan lagi Sonia ngomong? Nah, sekarang untuk Seifukunya nih. Kalau desainnya tuh kayak lebih ke anak sekolah gitu. Anak sekolah tadi yang gimana Jadi Seifukunya ini emang dari lagu M1 dari yang pertama Skibi Soul tuh terus emang Seifuku banget gitu kayak anak-anak sekolah cuma warnanya ini lebih dewasa gitu. Terus kayak ini baju yang kita pakai juga ini Seifuku kan. Dan itu dapat kayak kita biasanya pakai kemejanya lagi ya. Sebenarnya bajunya emang bener-bener baju anak sekolah cuma kalau di sini tuh jadi kayak buat ini loh buat anak sekolah yang mau dewasa gitu. Yang bisa seorang tuh lagunya tuh kayak bajunya tuh putih kalem. Ya semua dia putih kayak saya. Berarti di set sini yang tua-tua merasa muda pakai Seifuku. Generasi muda tua. Ya paling yang muda-muda jadi Tua-tuain. mau dewasa. Ya kan gini kan lagu. Muda lagi. Tapi Masih enggak Terus yang terakhir tuh ada apa namanya? Daurina Shoujo. Itu bajunya tuh kayak hitam. udah mau lewat ya. Tadi dia ngomong tapi salah dia ngomong Nelayan gitu. Jadi kayak Emang sih kayak apa ya? orang Eropa kalau nelayan sih baju kayak kapan tapi sepatunya tinggi banget ya Iya, sepatunya tinggi banget. Pertama kali nyobain tuh kayak, aduh gimana nih susah. makanya sebelum jaket itu jadi model kayak saya jadi siapa tahu jadi model TPS nanti menarik Tapi gua jujur ya, gua tuh seneng banget desain di sini. Kenapa? Karena gini, karena di satu sini kita jadi belajar untuk mengekspresikan sesuatu yang bukan yang biasanya kita gitu. Maksudnya kita ada yang menang-menang bilang ekspresi paling bagus bukan gitu, maksudnya seneng aja gitu. Kita tuh beda banget sama yang lain. Jadi kita lebih dewasa. Jadi kita tangannya. Jadi kita lebih belajar untuk mengekspresikan sesuatu yang kan ya. Iya. Dan maksudnya yang fans juga ngerti kok. Dari yang pajama sampai sekarang tim J udah ke status yang lebih dewasa. Jadi oh ini perubahan tim J. masa pubernya Bubar nih, tuh. Iya. Kan jadi bisa melihat perkembangan kita. apa lagi terus ceritanya Iya. Aku Apa? yang pas latihan. Iya. Kamu diam ya kalau ngomong ya? Iya, ya. Pas latihan kan kita benar-benar gak ada waktu. Iya betul sekali. Kita lagi mencerna. Setujunya nadinya ya tadi bilang gak terlalu susah sih, tapi harus pakai power. Tapi kita tuh ada kerja yang lain juga. Jadi nggak bisa latihan 16 gitu. Harusnya di 16 orang kan, tapi nggak bisa 16 orang, jadi agak susah. Terus yang lain juga capek-capek, aku juga capek. Terus ada marah-marah. tapi bener dong kata Haruka ya walaupun kita emang latihannya agak mepet atau apa tapi kita berhasil syuting syuting 1/3 ini paling cepat ya oh my god sakit iya paling lama kalau track lagi sih lumayan tapi ini paling cepet banget pintar-pintar Jadi ceritanya gini pas syuting ada beberapa lagu yang diulang terus gara-gara pertama. Tiga ya pasti. Gara-gara Dika nih. Dika udah nggak mau Gara-gara lupa utawari.
Orang nggak ngerti utawa. Bagian itu apa nyanyi? Bagian itu. Terus ada juga yang si membernya tuh kepleset. Siapa? Ada juga yang pakai kacamata. Iya, abis itu gerakannya tuh nggak sama, jadi diulang lagi. Dan yang paling parahnya, kita tuh narinya udah bagus, udah kompak. Kameranya kagak ngerekam. Aduh, itu kamera minta dibunuh. Kendala pas syuting nih. Oh, kendalanya banyak. Ada yang nyungsep. Ih, Pak Gaby tuh juga udah semangat ya. Itu kan kita syuting paling terakhir ya waktu itu ya. Udah semangat nih, pokoknya untuk terakhir kali kita harus semangat. Udah nggak mulai. Tiba-tiba jemput jatuh. Aja kayak biasa. Diulang lagi. Oh ya, ntar Terus apa lagi? Kalau misalnya kendalanya kan kita kan syutingnya kan diulang-ulang terus kan. Jadi kita tuh powernya tuh bener-bener harus konsisten ya. Gimana sih power? Stabil. Kalau kita show juga ya. Iya. kira kita poweran. Jadi kan nggak mungkin satu lagu itu cuma satu kali take gitu kan. Pasti kan 3 kali berkali-kali. Jadi kita harus Satu lagu tuh bisa 16 Terus Ayana salah gerakan yang pelukanya terus nangis. Udah serius ketiga masih dia nangis. Sonia aja udah cengeng ya. Iya. udah kendalanya udah. Apalagi Sen kira-kira ada lagi nggak? Ada lagi nggak sih? Ada ini apa kejadian-kejadian yang menarik ya? Oke. Atau bikin. Kenapa Gaby bisa jatuh gitu? Iya, jadi itu karena salah bulu Kamelody. Oke, memang saat ini Bulu sayapnya itu jadi kayak karena bulu. jadi bulu sayapnya itu nempel di sepatu Gaby. Tapi gue juga mau Ayo seleder lah. Waktu nggak syuting lagi teater biasa doang, dan itu banyak fans yang nonton kan. Lagi pengen muter lagu saya buku, ada bulu Kamelody. Iya. Bulu ayam siapa nih? Bulu ambil bulu Udah. Nah, sekarang kita ngomongin tentang unit songnya. Yang pertama itu apa Kamelody? Bird dong. Final sama Baby. Sama Nel Baby. Tentang Bird tuh apa gimana? Yang udah sarapan. Aduh, sarapan mencari Hadap. Iya, jadi sayapnya udah nggak ada yang sebelah. Cinta burung kehilangan saya. Aduh, terus nggak bisa terbang. Iya, jadi di lagu ini tuh yang harus mendalaminya tuh menjadi seseorang yang sangat galau gitu. Itu tuh sangat sebenarnya susah banget buat aku ya. Iya, soalnya nggak pernah galau sih, Mama. Banyak. Emang susah banget untuk penghayatannya gitu. Udah gitu kan kita juga pas dari pertama juga udah baca review gitu ya dari fans gitu kan. Aduh, ini kurang ini. Nah, kita dari situ belajar terus. Akhirnya semoga bagus. Melody super sekali Kamu suka saya? Jadi mau ada yang Tentunya berbeda dengan Tapi yang kan lain. keren Kamelody kan pakai sayap utuh, terus aku sayap kiri setengah Nah. cing gitu kan. Lucu ya? Sama saya tapi baru kali ini tau gak sih dapat unit song yang kayaknya bajunya tuh ribet banget pakainya ya. Ribet, tingkring. Terus kita masalahnya kan kita yang pertama, jadi kita ganti bajunya tuh kayak aduh juga sokanya lamain deh gitu biar kita ganti baju. Tapi senang sih ya bawa Bird ya. Ya udah. Tapi gue mau tahu ada buku yang nendang. Terus ada cerita aja. Jadi gini kalau misalnya bawain Bird tuh harus diturunin powernya karena suka melebihi kita ya. Iya, melebihi dia. Tapi waktu itu ya pernah sih bergadang tau ya. Jadi Birdnya kan pakai topeng ya kan. Itu emang topi itu emang penghambat semua power karena kalau kan orangnya gini banget. Terus dipakai topi susah kan. Terus topinya waktu itu jatuh nggak ada yang tahu kan? Topinya jatuh. Topinya jatuh. Sosokan gitu kayak topi su bidang Pas rambut tuh kenapa begini gitu? Pas lagi freestyle langsung sosok pakai topi tapi sebenarnya fansnya udah ketawa di depan malu. Aduh, terus kalau Bird ini tuh harus lebih banyak improvisasi soalnya karena kita diam di standing mic dan nyanyi gitu. Terus harus bikin gerakan-gerakan improv banget. Terus baru sadar lu Kamelody rambutnya panjang terus kita pendek sebelah. Jadi emang kayaknya Bird ini emang ideal buat kita bertiga. Ya pas gitu ya. Apa lu memukan? Emang Sania cocok. Tapi ada
ya, Gaby lumayan tinggi. Gaby lumayan tinggi lah. Gaby nggak lumayan tinggi ke Sania, pas Sania menengah banget kayak Monas. Jangan lagi kisu Sania kayaknya udah beda banget gitu. Ya, jadi lagi Itu beda anak ya. lagu yang mau Sania jadi anak-anak loh. Kan ini Nage Kiss juga boleh kan? Iya. Mau belaga gila. Lagi Kiss itu sebenarnya lagunya tentang anak sekolah ya, soalnya sekolah dia ada salah satu cowok populer gitu. Ceritanya menjatuhkan dia dengan Kiss. Kenapa Lagi Kiss banyak banget membernya? 6 orang. Karena itu kita tuh sebenarnya lagi ngerebut cowok. Iya. Saat yang populer itu. Terus ini nih paling kerja apa? Paling nonjol lah kasarnya gitu. Nah, kita ini Kalian mah gimana sih? maksudnya lu berdua yang paling pengen banget ngambil tuh cowok gitu. Iya dong. Iya, kalau Itu berani aku ada saya. yang daya. Akhirnya Baris. nggak ada yang dapet. Tapi kalau bertiga doang emang rame, jadi harus berenang. Nah, cuma karena kita Tiga yang keempat setan. mana pakai setan. Bukunya juga kayak preman-preman. Gila. Pakai topi, pakai ini tuh kayak jangan kayak anak preman dulu. Iya, makanya kalau dia tulisannya apa? Enggak tuh bikin bacokan banget. Bacokan banget dah udah. Baju juga paling alay lagi warna. Setan Hijau merah. Hijau tuh bagus. Apa nih? Gimana dia? Gimana dia? Make-up-nya juga Kita bisa diapa-apain lah. Jangan ada yang bisa kena Kiss kita bisa kena Kiss. Rambutnya di atas pasti terus aku itu pernah bikin Bibirnya kayak jekelin. Iya. Kalau kendalanya apa? Susah. Paling capek itu bener. Kita udah kebalik kan. Dupas. Kalau gua loncat lucu banget kayak anak kecil. Kalau saya loncat juga kayak Monas ini. Ini paling menguasai Nage Kiss. Kalau di Jadi. Ya, gue Gaby ini udah bisa berapa orang nih, Gaby? Iya, Gaby udah bisa. Bisa kan sekolah juga. Kan Nabila Kan Nabila. Nabila pernah. Tiga Sonia nih. Akhirnya pernah. Udah lu, emang udah bisa. Lanjut lagi Kiss, ada apa? Ada apa ya? Ada Cynthia. Kamu kan tapi kan pakai atas dulu. Iya, apa? Terus apa harus ekspresinya yang bagus. Terus bajunya kayak menikah. Bajunya kayak simple tapi tuh harus dipakein, harus Iya. dibantuin gitu karena kan ada kayak rantai-rantai ya itu Sama sepatunya heelsnya tinggi. Tapi kita tuh banyak yang muter-muter. Mundur. Iya. Udah. Jadi pas latihan kita tuh suka jatuh. iya cuma kayak video yang jatuh recordingnya gimana harus Recordingnya kita tuh lagunya susah kan. Jadi benar-benar sampai malam jam 12 malam ya. ya jam 12 Harus sendiri-sendiri Iya. soalnya kan Pasti gara-gara Hamka ya. Bukan harus apa? Keluarin suaranya bukan kayak gini, kayak apa? contohin pecah suara ya pecah suara Jadi susah banget, tapi ternyata bagus. selanjutnya Habis galau-galau. ada apa langsung ada ada siapa aja Ada Sandy. ada Delima Iya, jadi rider itu bajunya warna-warni juga. Enggak, beda. Itu warna merah. heboh ada juga warna merah aku warna biru Emang kalian mau rider? Emang sih namanya mah rider tapi bukan rider, bajunya umbrella girl. Iya. Tapi itu juga apa ya? Meskipun cuman kanan kiri, cuma sepatunya tinggi banget ya. Iya. Terus yang paling penting itu adalah isi dari lirik lagu. Kita bingung. Kita bingung. Kita mau senyum apa mau sedih atau gimana? Jadi sebenarnya haru lagu buat berterima kasih kepada fans. Dulu tuh ada fans AKB48 yang meninggal. Itu beliau tuh sering nonton banget di teater dan itu tuh persembahan lagu buat khusus hanya untuk emang dia. demi seseorang Demi seseorang banget ya pokoknya sebenarnya tuh demi seseorang tuh lagu rider loh. Luar biasa lagu rider. ada satu gerakan yang ini satu gerakannya tuh ceritanya kita dari sini kayak ngeliatin kayak lagi ngeliatin orang naik motor gitu kayak lagi mengenal seorang Terus ada kenapa namanya rider tahu ada yang nyautin dari Kenapa namanya rider? Karena fans yang meninggal itu suka bawa motor yang gede gitu. Aku nanya tukang ojek. saya
Liriknya tentang apa kak? Tadi kamu udah. Ada budak loh. Ayo tes saya sih dikit kan nggak pernah ngomong. Ini ngomong. Oh itu lanjut. Tadi kan suka nggak bajunya? Suka banget. Soalnya kalau aku pakai baju itu kelihatan wah gitu. Tapi sama Semuanya wah. Kacamatanya siap Kacamata renang gitu. Kata-katanya nggak mau bawa. Tapi emang Rider ini kostumnya paling heboh di antara yang lain. Enggak lah, yang paling heboh tuh Nagekis. Tapi Rider Kayaknya emang semua gitu. Tapi kalau misalnya Rider punya itu keributan masing-masing. Iya, ya warnanya beda jadi kelihatan. Wah ini biru, ini kuning. Kalau ini kan kita nggak jelas warna-warnanya. Sama kayak semua kita. Iya, warna-warnanya nggak jelas. Kayak memang warna abstrak ya. Iya, abstrak. Tapi tetap gokil. Tapi kayaknya emang cuman setlist ini yang bajunya Yuni Paling tuh keren harus harus dipakein gitu kayak susah. Iya, iya benar susah semuanya ada keributan. Tapi di sini enak ada hairpinnya nggak terlalu banyak hairpin. Iya betul. Nah oke, kalau gitu sekarang kita mau ambil masing-masing quotes dari setlist dari Kanotama ini. Dimulai dari siapa nih? Dari Kak. Dari Ve. Aku diambil dari lirik lagu deh. Tuhan selalu senantiasa memperhatikan seluruh umat manusia. Kalau aku, itu kata. Kalau aku daripada hanya dia melihat lebih baik bertindak yang baik-baik. Dalam arti apa ya, harus berbuat sesuatu yang baik untuk perubahan yang lebih baik. Mantap. Sesungguhnya kalian hidup itu demi seseorang. Asik. Jika tidak sungguh-sungguh tidak akan berlangsung. Jangan pada serius-serius ya. Jatuhkan semua dengan kisbah. Ganyan. Yosya. Panggil aku dengan suara yang lebih keras lagi. Di bawah mentari tertawa. Itu pokoknya kita harus ceria-ceria. Harus kita penyanyi menari gitu ya. Gila kayak Gaby. Bebek. Kalau aku cinta itu adalah segalanya. Aku juga dari Rider ya. Apa? Waktu berlalu dengan cepat, jadi jangan sia-siakan waktu. Wasting money. Aku saat bertemu kesedihan tutuplah matamu. Betul. Tutuplah matamu tapi rasakan gitu. Rasakan. Lebih pakai hati ya. Pakai hati. Kalau aku Atitnya tuh di sini. Atitnya tuh di sini. kalau aku never give up dan jangan menyerah. Sini. Kalau aku, tak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Itu dari Dika. Aku tidak akan lupa pada diri. Nah, tadi itu quotes dari member-member tim J tentang dari Kanotama ini. Gimana? Lucu-lucu kan? Bagus-bagus kan?